Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah atau sholat tatawu. Sholat tatawu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Bagi yang melakukan akan mendapat pahala, sedangkan bagi yang tidak melakukan akan rugi karena tidak mendapatkan apa-apa. Nah, oleh karena itu Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat tatawu ini. Selain untuk mendapatkan pahala, kelak di yaumul hisab atau hari perhitungan, sholat sunnah ini akan menjadi penyempurna sholat wajib kita yang kurang sempurna. Rasulullah mengajarkan beberapa sholat tatawu, diantaranya sesudah wudhu, tahiyatul masjid, rawatib, tahajud, duha, safar, istikharah, idain, gerhana, dan istisqa. Tapi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas hanya beberapa sholat tatawu. Di antaranya yang pertama sesudah wudhu, yakni sholat yang dilakukan sesudah kita melaksanakan wudhu, jumlahnya 2 rakaat. Kemudian ada juga sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dilakukan ketika masuk masjid. Jadi, sholat tahiyatul masjid ini bisa disebut sebagai sholat menghormati masjid. Sholat ini disunatkan bagi orang yang masuk ke masjid sebelum ia duduk, yaitu sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya ada sholat rawatib. Sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah artinya sebelum, sedangkan ba'diyah artinya sesudah. Jadi, sholat sunnah qobliyah artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sesudah melaksanakan sholat wajib. Di antara sholat qobliyah itu ada qobliyah subuh, qobliyah duhur, dan qobliyah maghrib. Untuk ba'diyah ada ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, dan juga ba'diyah isya. Jadi misal ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, berarti kamu ketika masuk ke masjid melaksanakan tahiyatul masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah qobliyah, kemudian melaksanakan sholat duhur, kemudian melaksanakan sholat ba'diyah duhur, seperti itu. Kemudian ada juga sholat tahajud atau sholat lail. Sholat tahajud ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam. Lebih baik jika dikerjakan sesudah larut malam dan sesudah tidur. Jumlah rakaatnya itu ada 11 rakaat. Hitungannya itu ada 2, 2, 2, 2, dan 3. Ada juga yang menghitung 2, 2, 2, 2, 2, dan 1. Itu adalah rakaat sholat tahajud. Yang tiga ini adalah sholat witir. Dan yang tadi ada yang 1 itu juga sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat penutup. Jika ada sholat penutup, maka diutamakan juga ada sholat pembuka yang disebut sebagai sholat iftitah. Sholat iftitah ini dikerjakan 2 rakaat. Nah, tapi sebelum membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca Subhanalladzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal adomah. Itu sunnah sebelum membaca Al-Fatihah dalam surat iftitah. Jadi surat iftitah itu hanya membaca Al-Fatihah saja, langsung rukuk nanti. Jumlahnya 2 rakaat. Waktu utama mengerjakan sholat tahajud ini adalah sepertiga malam yang akhir, yaitu sekitar jam 3 sampai nanti subuh. Nah, tapi jika kalian terbangun dan melaksanakan sholat tahajud, namun belum sampai 11 rakaat kok sudah mau subuh, maka disunahkan untuk ditutup dengan witir. Boleh yang 3, boleh yang 1, tapi diutamakan yang 3. Nah, pada sholat witir, surat yang disunahkan itu ada Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas.
Kemudian selanjutnya sholat duha. Nama lain dari sholat duha sendiri adalah sholat awabin. Sholat duha ialah sholat sunat 2 rakaat atau lebih yang dikerjakan ketika waktu duha, yaitu waktu matahari naik setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari atau kira-kira pukul 7 sampai pukul 11. Nah, sholat duha ini dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Pilihan boleh 2, boleh 4, boleh 8. Bahkan keutamaan mengerjakan sholat duha ini banyak sekali. Allah telah menjanjikan barang siapa yang rutin melaksanakan sholat duha, maka akan dibuatkan gedung bangunan di surga. Oleh karena itu, mari berlomba-lomba melaksanakan sholat sunnah tatawu, terutama sholat duha. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bisa dimengerti. Apabila ada yang belum paham, silakan diulangi menyimak video ini atau bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.